Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Zumratul Fauziah MPD serta rekan-rekan kelas 7C yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul tentang konsep pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia di negara-negara barat serta nilai-nilai karakter universal. Bersama saya sendiri yaitu Muhammad Yusuf Yuwana Arif dan rekan saya Siti Atiatul Mafula dan rekan saya juga Yahya Zaro. Oke guys, tanpa banyak membuang waktu, yuk kita masuk ke pembahasan materi. Check it out. Pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia. Pendidikan karakter adalah usaha manusia secara sadar dan terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik agar peserta didik tersebut dapat membawa kebermanfaatan bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Sedangkan istilah korupsi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang artinya kebobrokan atau kerusakan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Indonesia mengamanatkan tentang pengembangan karakter seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta tanggung jawab. Yang dikategorikan sebagai korupsi itu setidaknya ada 6. Yang pertama yaitu penggelapan, kedua penyuapan, 3 perampasan, 4 pencopetan, 5 pencurian, dan ke-6 perampokan. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Banyak orang beranggapan bahwa korupsi itu bukan lagi sebuah pelanggaran, melainkan menjadi sebuah kebiasaan. Miris sekali ya. Bahkan lembaga survei dunia tentang korupsi menyatakan bahwa Indonesia selalu di peringkat yang tinggi. Hal ini harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi yang mana pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat luas. Dikutip dari CNN Indonesia, lembaga TII atau Transparency International Indonesia mengemukakan bahwa IPK atau Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada tahun 2020 menempati skor 37 poin. Hal ini turun 3 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu 2019. Yang mana sekarang ini Indonesia menempati negara ke-102 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi korupsi di Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mampu memperbaiki tatanan negara ini dengan lebih baik. Salah satunya yaitu dengan pendidikan yang baik dan sehat. Dan pendidikan yang baik dan sehat harus menanamkan konsep pendidikan anti korupsi. Cara-cara yang bisa diterapkan agar mempunyai jiwa karakter anti korupsi yaitu diantaranya yang pertama melalui keteladanan, yaitu senantiasa memberikan contoh yang baik sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Yang kedua melalui kebiasaan, yaitu membiasakan diri selalu bersikap yang baik, salah satunya yaitu dengan kejujuran. Yang ketiga yaitu melalui kurikulum, yaitu mencanangkan program-program konsep pendidikan anti korupsi di sekolah. Kementerian Pendidikan Nasional melalui websitenya yaitu kemendiknas.go.id telah melansir 9 pilar anti korupsi. Ke-9 pilar tersebut adalah yang pertama, cinta Tuhan beserta ciptaannya. Yang kedua, kemandirian serta tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong. Dan yang keenam, percaya diri dan kerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan adalah
toleransi, kedamaian, dan keadilan. Untuk itu, jika kita ingin menjadi generasi penerus bangsa yang baik, alangkah baiknya mulai dari diri sendiri melalui pembiasaan yang baik. Kita juga akan menjadi generasi yang berkarakter sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Terus semangat anak muda, jangan lupa untuk meraih asa tanpa putus asa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja saya di sini akan melanjutkan materi presentasi yang sudah disampaikan oleh Mas Yusuf tadi. Dan di sini saya akan menerangkan materi tentang pendidikan karakter di negara barat. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Amerika, pendidikan karakter diartikan sebagai proses belajar yang membuat siswa di komunitas sekolah mampu memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etis inti seperti hormat, adil, kebijakan warga negara, dan tanggung jawab pada diri dan orang lain. Pendidikan karakter itu sangat penting. Jadi di sekolah sudah diajarkan nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada peserta didik. Tujuannya agar besok peserta didik mampu dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik di kedepannya nanti. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan di negara Amerika, salah satunya yaitu sifat terpercaya, menghormati, tanggung jawab, keadilan, merawat, dan kewarganegaraan. Metode atau cara yang digunakan dalam bentuk kegiatan pada pendidikan karakter di Amerika, salah satunya program untuk memunculkan kesadaran karakter secara luas, diskusi kelas atau kelompok, aktivitas individual atau kelompok, aktivitas yang melibatkan orang tua dan anak, dan perlombaan dalam skala sekolah. Nilai karakter yang dikembangkan di negara Inggris yaitu nilai sopan santun, disiplin, tanggung jawab, taat peraturan, dan kewarganegaraan. Metode atau cara yang digunakan dalam bentuk kegiatan pada pendidikan karakter di negara Inggris, salah satunya pembinaan karakter tidak dilakukan di dalam kelas melainkan di luar kelas saja. Contoh atau penanaman sifat pada peserta didik tidak diajarkan di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas seorang pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didiknya. Lebih menekankan praktek daripada teori, sehingga diharapkan bisa terimplementasikan dengan baik ke depannya. Pendidikan karakter di Inggris itu lebih menekankan pada prakteknya. Jadi peserta didik itu langsung mempraktekkan nilai-nilai karakter yang sudah diajarkan oleh seorang guru. Menjadikan sekolah sebagai tempat bermain, berkreasi, dan berdiskusi sehingga peserta didik dibuat nyaman dengan proses pembelajarannya. Nilai karakter yang dikembangkan di negara Finlandia yaitu mandiri, menghormati, tanggung jawab, kesejahteraan, dan cinta tanah air. Metode atau cara yang digunakan dalam bentuk kegiatan pada pendidikan karakter di Finlandia yaitu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Siswa dilatih untuk belajar mandiri secara totalitas. Pembelajaran di sana tidak terkesan lebih menekankan pada kebahagiaan suasana hati sehingga diharapkan proses pembelajaran bisa maksimal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ikhlias. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakter universal. Istilah karakter itu berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, karasein, dan juga karak yang artinya itu membuat tajam atau membuat dalam. Istilah karakter itu bisa diartikan sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan, kemudian dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan juga kebangsaan yang itu terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, perasaan, dan juga perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan juga adat istiadat. Sedangkan universal itu artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Universal
universal itu adalah sesuatu yang bersifat umum, sifatnya itu umum dan berlaku bagi semua orang, atau dapat juga diartikan sebagai suatu konsep di mana satu hal itu dapat digunakan untuk semuanya. Seperti contoh, selama berpuasa, selain menahan lapar, kita juga dituntut untuk bersabar, untuk menahan amarah. Nah, hal ini itu merupakan salah satu contoh perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan dan juga berhubungan dengan sesama manusia dalam satu waktu, yakni itu nantinya menumbuhkan sikap positif dari sisi menahan amarah, kemudian dari sisi menahan rasa lapar, untuk bersabar, sehingga itu dapat juga memenuhi norma agama dan juga norma tata krama. Nah, pendidikan karakter itu lebih dikenal dengan sebutan pendidikan budi pekerti ya. Secara formal mulai dilaksanakan itu di seluruh jenjang pendidikan, dengan harapan bahwa proses menjadikan manusia yang tidak hanya pintar tetapi juga baik itu bisa terwujud. Untuk itu kita perlu menyadari bahwa proses pembentukan karakter manusia yang seutuhnya, yaitu yang pintar dan juga baik tadi, merupakan hal yang tidak mudah dan tidak bisa didapatkan secara instan. Hal ini tentunya itu membutuhkan partisipasi dan juga dukungan dari berbagai pihak, seperti selain dari pihak sekolah, dari pihak lembaga, dibutuhkan juga dukungan dari pihak keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Hal ini tentunya nantinya itu agar pendidikan karakter itu bisa dapat terlaksana dengan baik dan juga membawa hasil yang sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih. Oke guys, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo kita bareng-bareng dibahas di Meet. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.